Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Tiara Siti Purba dan teman saya Fema Rosadi, Dio Rinaldi, dan Nur Hafid dalam mata kuliah praktikum auditing dengan dosen pengampu Ibu Rahayu dan Ibu Aulia Beatrice Brilian. Di sini kami akan menjelaskan kasus pendahuluan memahami profil kantor akuntan publik Adi Susilo. Tugas utama dari masing-masing posisi pada tim perikatan audit yang dibentuk oleh KAP Adi Susilo dan rekan untuk menyelesaikan setiap penugasan audit. Yang pertama adalah partner. Tugas partner yang pertama adalah mengorganisir, mengimplementasikan, dan mengontrol sistem pengendalian mutu KAP atau perekrutan karyawan dan pelatihan awal bagi karyawan yang baru, upaya pengembangan kemampuan profesional, dan pelatihan teknis yang dimiliki oleh karyawan, penerimaan dan sebagai kepala tim dalam memberikan persetujuan serta keberlanjutan klien dan penyusunan perikatan audit. Yang kedua, penentuan promosi jabatan karyawan KAP. Yang ketiga, menentukan penunjukan personil untuk setiap penugasan audit sesuai dengan pengalaman profesional dan pelatihan teknis yang dimiliki oleh karyawan yang ditunjuk. Yang keempat, sebagai penanggung jawab pengambilan keputusan dan otorisasi pada laporan audit selama kegiatan audit berlangsung. Selanjutnya yaitu tugas manajer. Yang pertama, menyusun prosedur audit, program audit, mereview hasil audit, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor senior maupun staf auditor. Yang kedua, melakukan prosedur dalam audit dan menjamin terciptanya pengawasan yang memadai. Selanjutnya yaitu senior auditor. Yang pertama, melakukan supervisi pelaksanaan program audit dan penyusunan kertas kerja dengan staf auditor yang disusun oleh manajer. Yang kedua, melakukan koordinasi pelaksanaan program audit dengan manajer. Yang ketiga, melakukan diskusi atau review dengan staf auditor mengenai temuan-temuan audit dan alternatif prosedur. Yang terakhir, staf auditor mengumpulkan serta mengevaluasi kecukupan bukti audit sesuai dengan program audit, melakukan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yang sesuai dengan program audit, menyusun data dan kelengkapan kertas kerja untuk selanjutnya direview dan diperiksa oleh senior auditor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dio Rinaldi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari arah tadi rekan saya. Saya akan membaca selanjutnya. Tujuan dari dimilikinya partner in crime dan consulting partner dalam setiap perikatan audit, pentingnya melakukan rotasi partner bagi KAP untuk setiap klien yang berbeda secara periodik. Partner in crime 1. Sebagai ketua tim dalam kegiatan perikatan audit serta memberikan pertimbangan untuk menerima dan menolak perikatan audit. Yang kedua, membantu dalam mengambil keputusan selama proses audit untuk klien dilakukan klien. Sedangkan consulting partner yaitu memberikan rekomendasi dan review atas laporan audit. Yang kedua, memberikan nasihat mengenai jenis klien yang akan ditangani. Nanti tujuan dari partner in charger and consulting partner menyertai pelaksanaan perikatan audit secara bersamaan dan terlaksananya check and balance sehingga tercipta pengawanan yang memadai dan tetap terjaga yang kompetisi dalam aktivitas audit. Dalam sebuah aktivitas audit penting bagi KAP untuk melakukan rotasi untuk setiap klien yang berbeda secara periodik karena mengacu pada saksi 203 dari Sarbanes-Oxley yang menyatakan bahwa it shall be unlawful for register public accounting to provide audit service to an insurer if the lead or coordinating audit partner or the audit partner responsible for reviewing the audit has forfeit audit service for
that is occurred in each of the 5 previous years of that year. Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan partner audit diberlakukan secara periodik. Auditor harus melakukan pemahaman baru atas aspek bisnis klien. Auditor harus mempertahankan independensi dalam penugasan. Akan wajar jika intervensi auditor dilakukan jika ia memiliki tenur yang makin panjang pada satu klien. Apakah kegiatan marketing yang dilakukan KAP untuk menambah akuisisi klien baru tidak bertentangan dengan prinsip independensi? Haruskah manajemen menunjukkan seorang auditor secara khusus untuk kegiatan akuisisi klien baru seperti kegiatan marketing tersebut di atas? Tidak bertentang, karena kegiatan marketing tidak bertentangan dengan prinsip independensi apabila kegiatan marketing hanya digunakan untuk memperkenalkan KAP dan juga oleh IAI. Kegiatan seperti advertensi sudah tidak dilarang yang diatur dalam etika profesi 502 tahun 2000. Jika dalam suatu kegiatan perusahaan, manajemen membutuhkan auditor yang memiliki pemahaman dalam kegiatan akuisisi, maka hal tersebut perlu untuk dilakukan harus mempertimbangkan biaya dan keuntungan yang didapat. Jika biaya yang dikeluarkan lebih banyak, lebih baik tidak perlu. Baik, selanjutnya akan digantikan oleh rekan saya bernama Kapit. Baik, saya Kapit di sini akan melanjutkan penjelasan. KAP yang lebih besar telah mengakuisisi banyak KAP kecil. Mengapa organisasi besar mempertimbangkan untuk mengakuisisi KAP seperti KAP Adi Susilo dan rekan? Apa keuntungan yang nantinya bisa diperoleh KAP menengah ke bawah semacam KAP Adi Susilo dan rekan ketika bersedia diakuisisi oleh KAP? Apakah semua bentuk penggabungan usaha ini baik untuk profesi audit? KAP yang lebih besar tentu memiliki standar dalam mengakuisisi beberapa KAP kecil. Mereka mengakuisisi dengan berbagai macam faktor. Salah satunya, dalam proses pengauditan terdapat klien KAP kecil mempunyai pengalaman yang lebih daripada KAP yang akan mengakuisisi. Kedua, dari pengalaman yang dimiliki KAP kecil, KAP besar ingin mendapatkan pengalaman serta dapat mengekspansi klien yang jauh lebih banyak atau luas. 3. KAP kecil memiliki klien dengan budaya yang ada di Indonesia. Akan ada keuntungan dan kekurangan yang didapat KAP kecil jika diakuisisi oleh KAP besar, yakni akan mendapatkan pengalaman baru yang lebih besar karena mungkin terdapat klien baru yang akan ditangani dan memiliki permasalahan yang belum didapat pada saat pengauditan sebelumnya. Ketika KAP kecil diakuisisi, maka mereka harus memakai standar atau kebijakan yang dipakai oleh KAP yang telah mengakuisisinya. Jadi terdapat jaminan mutu yang lebih baik yang ada di KAP kecil. Ada jaminan mutu akan mengakibatkan perubahan budaya organisasi yang akan ditinggalkan. Baik tidaknya penggabungan usaha untuk profesi audit tergantung kebutuhan masing-masing KAP dan konten proses audit yang dilakukan. Selanjutnya nomor 4, menambah pegawai. 5. Nama dari KAP kecil terangkat dan menjadikan klien bertambah. 6. Menambah jenis jasa yang diberikan ketika mendapat klien yang berbeda jenis usahanya. 7. Peningkatan standarisasi. Pertanyaan selanjutnya, dalam kasus disebut bahwa selama periode sibuk, individu seringkali berpindah tempat ke area yang berbeda. Contohnya dari jasa konsultasi ke jasa audit. Apakah akan muncul permasalahan akibat aktivitas tersebut di dalam perusahaan? Dalam kasus seperti di atas, perpindahan tempat yang berbeda akan memiliki permasalahan, seperti individu yang menangani serta paham jasa konsultasi akan sedikit beradaptasi ketika berpindahnya ke jasa audit. Hal ini mengakibatkan kurang
terspesialisasi kemampuan yang dimilikinya. Tetapi ada keuntungan, yakni individu dapat belajar tentang jenis jasa lainnya dan memahami model jasa. Tidak boleh apabila individu mengerjakan jasa konsultasi dan jasa audit, karena dua jenis jasa tersebut dalam pekerjaan harus dipisahkan. Baiklah, itulah presentasi kami dari kelompok 2 mengenai kasus Adi Susilo. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.